Selamat pagi Bapak Ibu, guru yang saya cintai dan kan guru tuan guru penggerak. Pertama-tama mari kita mengaturkan pengajaran umat. Om Swastiastu. Jadi berbahagia sekali pada pagi walaupun kurang cerah, kita dikaruniai kesehatan yang sangat berharga sehingga pada pagi hari ini kita dapat melakukan kegiatan yaitu sebagai peserta diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif yang nanti akan dipaparkan oleh Iwayan Arya Aryana selaku calon guru penggerak angkatan ke-10 di Kabupaten Banyuwangi. Selamat datang kami ucapkan di Tuhan bersama rekan-rekan guru yang sudah setia dan sangat membantu dalam segala kegiatan yang telah kita adakan. Khusus untuk kali ini, di mana kegiatannya adalah diseminasi presentasi yang akan dilakukan oleh calon guru penggerak kita. Mudah-mudahan ini dapat menambah pemahaman bagi Bapak Ibu guru, terutama guru-guru muda, supaya ada kiat-kiat ke depannya untuk selalu mengikuti program-program yang ada yang dilakukan oleh Kemendikbud RI. Terutama ini program yang paling populer saat ini adalah program guru penggerak, di mana segala sesuatu berasal bermula dari guru penggerak untuk mendidik karir Bapak Ibu. Dan saya mengucapkan selamat mengikuti acara ini. Semoga apa yang dipaparkan nanti bisa menginspirasi bagi kita semua. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti oleh Pak Arya harus pembawa materi sekali lagi dapat berjalan dengan lancar. Dan waktu sebelumnya kami serahkan kepada Pak Arya sekaligus yang menentukan permasalahan. Om Santi Santi. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah selaku atasan yang di sini yang telah memfasilitasi dan memberikan banyak motivasi dalam melakukan setiap kegiatan terkait dengan kemajuan pendidikan di Indonesia dan khususnya di SD Negeri 4 Pupuan. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Tidak lupa jangan panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Diri Sang Yang Dewasa dengan mengaturkan pangejali umat. Om Swastiastu. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini saya mohon izin Bapak Kepala Sekolah untuk berdiri. Bapak Ibu, saya mohon izin untuk berdiri. Baiklah, pada kesempatan yang sangat baik ini saya ingin sharing menyebarkan pemahaman terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah. Jadi apa yang telah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak akan saya aksi nyatakan, diseminasikan pada pagi hari ini kepada Bapak Ibu. Dan mungkin juga sebelumnya sudah pernah mendengar materi atau konsep yang akan saya paparkan pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, marilah kita bersama-sama sebagai manusia yang berumat dan beragama, kita yakin terhadap kekuatan yang tidak bisa kita pahami lebih jauh dengan selalu berdoa dan bersyukur dengan keadaan yang telah kita peroleh pada pagi hari ini dan kita dapatkan sampai saat ini dengan mengaturkan atau dengan berdoa sejenak. Baiklah, mohon izin Tija pimpin langsung doanya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, hening doa dimulai.
selesai. Baiklah, pertama-tama, jadi kita tidak memperkenalkan diri lagi karena kita sudah sering juga bertemu. Namun perlu dipahami sedikit. Jadi pada kegiatan hari ini merupakan sebuah aksi nyata dari program pendidikan guru penggerak, di mana aksi nyata ini untuk menyebarkan pemahaman lebih lanjut kepada rekan-rekan sejawat, Bapak Ibu guru yang berada di sekolah maupun berada di antar sekolah atau segugus. Itu. Langsung saja ke konsep inti. Jadi konsep inti yang akan kita pahami pada pagi hari ini, yang pertama yaitu tentang konsep intinya adalah tentang budaya positif. Pada tentu Bapak Ibu tidak asing lagi dengan konsep budaya positif ini karena pada PMM, pada pelatihan kita sering mendengar kata budaya positif. Namun perlu kita sadari bahwa budaya positif ini memiliki banyak komponen atau konsep yang mendukung. Salah satunya adalah disiplin positif. Selain itu juga ada teori kontrol, ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sebagai pertanyaan pemantik, saya ingin mengetahui terlebih dahulu pemahaman awal atau konsepsi pandangan dari Bapak Ibu mengenai apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak atau pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, dan memberikan penghargaan dan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi dari ketiga pendapat ini Bapak Ibu bisa memberikan pandangan apakah setuju dengan pernyataan pertama, apakah setuju dengan pernyataan kedua, atau setuju dengan pernyataan ketiga, atau sebaliknya tidak setuju. Seperti itu. Caranya sangat mudah. Kita akan coba men-scan barcode yang ada di depan. Jadi di scan barcode-nya menggunakan Google bisa. Nanti akan menuju ke website atau survei yang akan saya berikan gitu ya. Jadi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi agar kita tahu nanti siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju, dan bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan pandangan Bapak Ibu. Sambil kita belajar untuk beradaptasi dengan teknologi. Jika sudah di-scan, nanti Bapak Ibu akan terhubung ke dalam sebuah website, ada dalam sebuah pertanyaan survei yang memuat ketiga pernyataan tersebut. Apakah sudah ada yang bisa menampilkan pertanyaannya? Sudah. Silakan langsung bisa dipilih. Di sana ada dua opsi, setuju atau tidak setuju. Kalau sudah boleh langsung selesai, nanti akan kita cek berapa persen yang setuju, berapa persen yang tidak setuju untuk pertanyaan pertama. Sekedar sharing ini, saya menggunakan aplikasi SurveyMonkey namanya. Jadi SurveyMonkey ini waktu kemarin sempat saya mengisi survei dari Kemendikbud. Jadi surveinya menggunakan SurveyMonkey. Jadi saya coba buat hari ini, semoga berhasil untuk mengetahui kesesuaian dari pernyataan yang Bapak Ibu pilih. Kalau sudah, nanti baru kita ekspor datanya.
Jadi sudah ada 9 responden ya. Namun dalam responden ini tidak saya tulis namanya. Yang view yang pertama ya. Di sini ada yang memilih hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jawabannya setuju. Terus pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Terus ada yang memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jawabannya juga setuju. Kira-kira Bapak Ibu, karena dikit yang tidak mau istilahnya menampilkan namanya, yang ingin kejujurannya, siapa yang menjawab setuju tadi semuanya? Bapak Gumde ya? Ya, baik. Yang pertama, mari kita sharing ya, Bapak Ibu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju. Ya, berarti pandangan dari Bapak Agung ya, Pak Gumde, bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Terus pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak juga, setuju. Terus yang terakhir juga setuju memberikan penghargaan. Saya tidak akan membenarkan atau menyalahkan, dan nanti kita akan belajar itu sebagai pertanyaan pemantik. Berarti memberikan hukuman itu adalah salah satu solusi untuk mendisiplinkan anak. Menurut dari Bapak Gumde tadi ya. Nah sekarang kita lihat respon yang lain. Kalau respon yang lain, apakah ada yang tidak setuju seperti itu? Mungkin karena cuacanya hujan jadi sinyalnya agak sedikit lambat ya. Kita coba lihat yang terakhir. Ya, ini pas, tidak setuju semua. Ada yang tidak setuju semua? Ada? Dari sini ada? Tidak ada ya? Sepertinya tidak ada, karena ini saya yang kemarin dicoba. Oke, mencoba. Kira-kira ada yang mau angkat tangan yang jawab tidak setuju, Bapak Ibu, sebelum kita lihat surveinya tadi? Lagi ada salah satu dari pernyataan yang Bapak Ibu tidak setuju. Ada yang satu yang pertama, memberikan hukuman mendisiplinkan murid, berarti itu tidak setuju. Nah itu juga bagus. Jadi nanti kita akan pahami dulu konsepnya ya. Jadi itu adalah sebagai pertanyaan pemantik, pertanyaan awal yang akan kita jadikan sebuah pedoman ke depannya nanti. Jadi kita akan kembali kepada pertanyaan itu, kita akan gunakan sebagai refleksi ya. Baiklah, jadi sudah. Terima kasih atas partisipasinya tadi. Jawaban Bapak Ibu tidak saya jawab sekarang, tetapi nanti kita akan jawab bersama. Nah sekarang kita ke pembelajaran yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum memulai tentang ini, kita harus kita akan belajar tentang perubahan paradigma. Ada paradigma itu adalah cara berpikir kita tentang kontrol, tentang tentang disiplinan. Nah saya ingin ada 2 orang yang mau berpartisipasi, boleh ke depan. Kita akan kita akan mensimulasikan atau mendemonstrasikan kegiatan kepalan tangan. Jadi kegiatan kepalan tangan ini saya butuh 2 orang, boleh laki perempuan, perempuan laki-laki, boleh silakan. Atau laki-laki boleh, perempuan boleh. Yang ingin boleh maju angkat tangannya.
Dari timur 1, dari barat 1, boleh ya. Ya, Pak Dewo dan Bapak Wayan Sudarsana ya, silakan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu, kita berikan apresiasi. Jadi bisa menghadap kamera. Oke, tidak apa. Terima kasih atas semangatnya. Karena cuacanya dingin, jadi kita butuh bergerak juga biar seimbang gitu. Jadi gini, kegiatannya ada 2 orang, jadi ada A dan B. Jadi kita butuh sebuah kertas. Mungkin ada yang mau mendonasikan 1 kertas untuk kita gunakan. Jadi 1 orang akan menulis. Jadi 1 orang akan menulis. Dia akan menulis sesuatu yang sangat berharga untuk dirinya. Nah, jadi sesuatu yang berharga itu ditulis, akan diletakkan di tangannya. Ya, jadi bisa di shoot dulu siapa yang akan menulis. Jadi yang menang menulis seperti itu. Baiklah, yang menulis adalah Bapak Wayan Sudarsana. Jadi bapaknya akan menulis sesuatu yang sangat berharga dan tidak boleh ada orang yang tahu. Jadi tidak ada orang yang tahu. Silakan, boleh Pak ditulis. Sesuatu yang berharga untuk siswa ini. Untuk diri sendiri, untuk diri kita. Apa yang berharga dalam diri kita. Dan orang itu nggak boleh tahu. Ini Pak Dewo nggak boleh tahu. Nanti Pak Dewo akan berusaha dengan sekuat tenaga. Pak Dewo bisa membujuk, kalau nggak bisa membujuk, mengancam juga boleh, menghantik juga boleh. Menghantik itu dengan umpatan ya biasanya. Kalau kita gini, merayu, menyuap, apa saja agar Pak Wayan mau membuka apa yang ada di genggamannya. Jadi Pak Wayan silakan nanti bisa bertahan. Kalau memang luluh silakan. Kita akan lihat. Apa yang tulis? Silakan Pak Dewo bisa gunakan baik. Sebelumnya saya sangat terima kasih. Penghargaan ini sangat berarti bagi saya. Saya akan mencoba membuka tangan pada sana. Gini saja. Tolong pegang ini. Saya akan bukan seperti mulut. Membujuk, mengancam, tidak mengambil. Harus diberikan langsung. Lihat kesalahan. Woi cepat. Kena notice. Pak, saya akan memberikan Bapak uang 50.000. Apakah Bapak mau membuka? Nah, Terlalu sedikit. Jangan banyak loh. Saya akan makan 100.000. dia Ini nanti beri masalah. Tidak bisa. Tidak jadi. Ada lagi bertanya apa sih ada di dalamnya biar disampaikan. Dia pokoknya dia tahu isinya ya gitu. Yang ditulis Bapak Dasana ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi Pak Dasana. Bagi semua orang, sesuatu yang berharga itu kemungkinan ada yang bisa di-sharing atau tidak. Kalau bagi saya sendiri, sesuatu yang sangat berharga itu perlu saya ungkapkan agar semua orang itu tahu bahwa hal ini adalah merupakan yang berharga bagi saya. Nah, jika Pak Dasana menurut pendapat saya itu tidak mau mengungkapkan pada saya, berarti yang itu tidak sungguh berharga menurut saya. Saya nggak mau ngasih. Langsung cuma ada beberapa lah. Sedikit saja clue-nya ini gitu. Ada clue-nya. Bocoran dikit-dikit
Kira-kira tentang kehidupan sehari-hari. apakah berbentuk benda atau seseorang? Boleh gitu. Boleh. Bisa. Yang bisa bergerak. Sampai dikenal. Oh, yang bisa Anak. Oh, bukan kita yang buka. Seandainya saya memberikan Bapak pilihan, hal yang berharga bagi Bapak itu ada dua pilihan. Sekarang Bapak anggap nyata. Bapak, mohon maaf, mau membukanya di sini atau hal tersebut buat saya. Ini pilihan yang sangat ini Pak ada dibuka aja. Nggak dipilih loh. Ini kan tidak boleh orang lain yang memiliki ini semuanya. Kalau keluarga dibedakan karena cari keluarga lain. Ya, keluarga kecil ya. Baiklah, terima kasih Bapak Wayan dan Pak Dewo. Jadi sangat luar biasa. Nah, jadi tadi kita bisa melihat bahwa Pak Dewo berusaha melakukan kontrol terhadap Bapak Wayan ya. Jadi berusaha melakukan kontrol. Sekali lagi aplaus untuk Bapak Dewo dan Bapak Wayan. Silakan boleh duduk. Terima kasih banyak. Ini adalah sebuah paradigma atau pandangan kita tentang sebuah masalah atau sebuah kegiatan tentang bagaimana seorang guru itu sebenarnya dia yang kita lakukan terhadap siswa itu merupakan sebuah ilusi ya, Bapak Ibu. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Terkadang kita menginginkan apa yang murid sampaikan, tetapi itu semua ilusi. Kecuali seperti tadi kan karena itu keluarga. Jadi harta yang paling indah itu kan keluarga. Nah, sejatinya kita tidak bisa mengontrol sepenuhnya murid itu, tetapi yang kita lihat saat ini adalah itu ilusi bagaimana kita mengontrol murid. Nah, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi itu juga ilusi. Ketika kita mengkritik orang dia berbuat salah, jadi itu tidak akan menyelesaikan permasalahan. Namun itu hanya sebuah ilusi. Ilusi itu artinya cuma sebuah hayalan. Ya, kita lihat di atas permukaan itu sebagai gunung es. Jadi kita hanya bisa melihat permukaannya. Ketika kita memberikan dia kritik, kita kan tidak tahu isi hatinya. Seperti itu. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi juga bisa terkadang apa yang kita lakukan itu hanya sebuah ilusi. Jadi kita harus mengubah dulu. Intinya sekarang kita akan merubah paradigma teori kontrol kita atau teori pilihan kita terhadap ilusi kontrol yang telah kita lakukan selalu. Kita sering melakukan kontrol terhadap murid, namun apakah murid itu benar-benar kita kontrol apa tidak? Tadi saja pagi ada siswa yang berkelahi, dia cuma bilang, oh saya cuma bentak, tapi kita nggak bisa mengontrol dia apakah dia benar jujur seperti itu, karena sepenuhnya pikiran dan raganya itu adalah miliknya dia. Jadi dia bisa berkata sesuka hati. Namun dengan nanti kita menanamkan budaya positif dengan paradigma apa yang akan kita lakukan terhadap mereka. Jadi kita akan coba di masing-masing sekolah untuk ilusi-ilusi ini itu bisa kita atasi, gitu ya. Jadi yang terakhir itu ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terkadang kita juga sebagai orang dewasa kita memaksa anak-anak kita untuk
sesuai dengan apa yang kita inginkan seperti itu. Jadi terkadang paradigma itu yang harus kita rubah. Nah, perubahan paradigma ini bisa dilihat pada tabel. Awalnya kita memberikan stimulus respon, namun kita akan ubah ke dalam teori kontrol. Nah, jadi Bapak Ibu sebelumnya kalau melihat permasalahan murid, selalu kita memberikan stimulus atau rangsangan, habis itu kita menghasilkan sebuah respon. Namun paradigma itu kita harus rubah. Jadi paradigma kita ke teori kontrol atau teori pilihan. Nah, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kalau stimulus respon. Tetapi dalam teori kontrol, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita, tentang dunia kita. Seperti Pak Dewo tadi, Pak Dewo memahami Pak Wayan. Jadi tapi itu masih mengancam ya, karena dia memberikan pilihan. Jadi Pak Wayan masih luluh, gitu ya. Kalau dengan orang yang tidak mudah luluh, karena kita kan takut, Pak Dewo masih memberikan ancaman. Tapi yang kita inginkan bukan ancaman kali ini. Kita akan berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita akan berusaha memahami pandangannya terhadap dunianya, gitu ya. Jadi kita pahami dulu, gitu. Itu yang paradigma yang akan kita rubah. Terus awalnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, gitu. Nah, kita rubah juga pandangan kita. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Kita kan nggak tahu, banyak kasus gini. Memang dia salah mencuri, tetapi setelah kita lihat habis digebukin mati pencurinya, ternyata anaknya menunggu di rumah, kok bapaknya nggak pulang-pulang ya gitu. Ternyata dia menghidupi, ada behind itu ada orang yang sedang menunggu dia pulang untuk makan seperti itu. Jadi kita tidak bisa menghakimi seperti itu. Jadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Hanya orang lain bisa mengontrol saya. Jadi kita harus hapus orang lain itu dapat mengontrol saya. Jadi kita hapus pandangan seperti itu. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita seperti itu. Jadi tidak orang lain itu tidak bisa mengontrol kita. Jadi kita harus pahami seperti itu. Siswa pun seperti itu. Jadi kita sebenarnya nggak bisa mengontrol mereka. Tetapi dia harus memahami tentang dirinya dulu, gitu. Karena terkadang kita kan pin kudo orang muridnya pada kembali seperti itu. Karena sesungguhnya kita tidak bisa mengontrol mereka seperti itu. Karena mereka lah yang bisa mengontrol dirinya mereka, gitu. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, tadi gagal kan? Dipaksa itu, gitu. Begitu. Jadi sebenarnya tidak gagal, tapi dipaksa dengan memberikan ancaman, dengan memberikan pilihan. Pilihan itu bisa berupa hukuman nanti, konsekuensi seperti itu ya. Nah, tapi kita harus berkolaborasi. Seharusnya kita harus berkolaborasi dan menciptakan konsensus atau menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita harus membuat sebuah pilihan pada anak-anak. Jadi jangan paksa mereka. Terus yang terakhir, model berpikir menang kalah. Jadi tidak ada kalau menang kalah itu kalau kamu gini, nanti kamu gini. Jadi harus win to win. Jadi menang gitu ya pola pikirnya. Itu sedikit perubahan paradigma dari stimulus respon. Kita harus berpikir ke teori kontrol atau teori pilihan. Nah, ini skemanya. Jadi skema dari disiplin positif itu, pertama itu yang harus kita pahami adalah teori kontrol. Nah, dari teori kontrol ini, sebagai seorang guru kita tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya orang itu yang bisa mengontrol dirinya. Seperti diri kita, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita. Maka akan terciptalah sebuah disiplin, makna disiplin. Jadi kita akan disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu suatu menjadi seseorang yang kita inginkan. Disiplin itu kan dari diri. Yang terpenting itu adalah faktor internal, intrinsik. Itu yang terpenting. Kalau sekarang dapat motivasi intrinsik, tetapi internalnya masih belum siap, ya susah. Jadi yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi itu harus kita pahami tadi. Semua perilaku memiliki tujuan. Nanti akan kembali ke teori motivasi. Kalau sudah memiliki tujuan, pasti kita memiliki motivasi. Seperti itu. Contoh, Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu mau belajar? Karena memiliki motivasi. Karena memiliki tujuan.
tujuan yang Bapak Ibu ingin itu apa? Oh, saya ingin belajar, ingin mengembangkan diri seperti itu. Habis mengembangkan diri, saya akan mendapatkan sertifikat atau sertifikasi tentang diri saya. Nah, dari sertifikasi ini kita menjadi orang yang profesional. Tentunya tujuan kita akan dihargai sebagai orang yang profesional, mendapatkan hak kita seperti itu. Itu kan kecilnya ya. Jadi siswa juga sama seperti itu. Jadi teori motivasi itu akan datang dari semua perilaku yang memiliki tujuan. Terus yang ketiga yaitu model berpikir menang-menang dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini akan berhubungan dengan 5 posisi kontrol. Nanti kita akan bahas tentang 5 posisi kontrol ini. Jadi ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Ini akan berkaitan dengan segitiga restitusi nantinya. Jadi itu dampaknya nanti akan kembali, muaranya pasti ke makna disiplin. Jadi intinya akan kembali ke disiplin positif seperti itu. Dan yang terakhir ada realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi kita pahami setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Kebutuhan hidup kita itu berbeda. Saya dengan Pak Gus Agung berbeda kebutuhannya. Bu Kadek juga berbeda kebutuhannya dengan Bu Robi seperti itu. Jadi kita akan pahami juga tentang 5 kebutuhan dasar dari manusia. Jadi karena waktu yang sangat terbatas juga, semua ini akan saya paparkan, kita akan sharing juga. Tadi kita sudah mulai dari disiplin positif, yaitu teori kontrol. Nah, sekarang saya ingin tahu apakah makna disiplin yang masih terbayang dari Bapak, Ibu, semuanya yang hadir di sini. Bisa di-scan, kita akan membuat sticky note gitu ya. Jadi yang bisa HP-nya scan boleh. Tadi 9 orang yang masuk. Jadi di-scan nanti akan dapat di sticky note. Yang belum punya Jamboard boleh install. Jamboard ini bawaan Google, jadi mempermudah kita untuk membuat sticky note atau kita bisa membuat kalau biasanya kan kalau sama siswa kita buat tempelan-tempelan. Kalau saya lihat Bapak Ibu guru semua bawa HP, jadi kita coba dengan HP ya. Sudah semua ya? Belum. Sudah di-scan Bapak Ibu? Sudah. Ya, sampai sini. Nanti yang belum bisa scan boleh titip jawaban sama yang sudah bisa. Kalau mau pakai HP biar bisa pakai scan, bisa gunakan Google ya. Google, buka Google Foto, di scan gitu. Jadi jawabannya dari Bapak Ibu akan saya tampilkan di slide ini. Ini udah bagus. Agung Gita Aryasta join ya. Ditunggu jawabannya. Apakah makna disiplin yang Bapak Ibu pahami sejauh ini? Bapak Ibu tulisnya di halaman 1 ya, jadi di halaman 2 itu beda nanti. Itu bisa digunakan nanti untuk slide berikutnya. Cuma 3 halaman ya. Jadi ini untuk halaman 1.
Disiplin yang pertama ini tidak ada yang masuk jawabannya. Yang biru, siapa punya yang biru? Perlu 2 orang. Coba ya, yang Sinyal, Nah, ya, kita lanjut saja apa. Jadi ini ada lagi satu. Cukup ada 3 apa. Jadi sudah ada yang memberikan pandangannya tentang ini ada lagi satu. Karena kendala sinyal mungkin kendala cuacanya hujan. Baiklah, pertama ada disiplin adalah sikap yang sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku dan dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga jadi kebiasaan. Itu yang pertama. Di sini ada yang berpandangan disiplin itu perasaan yang patuh dan taat terhadap aturan. Terus ada juga yang berpandangan bahwa disiplin itu merupakan perilaku sadar dalam melaksanakan sesuatu secara belum selesai. Oke, tidak apa. Terus ada juga yang berpandangan sikap yang taat dan dilaksanakan dengan kesadaran diri. Oke, yang pertama siapa yang punya yang pertama ya? Ya, Bu Nopi. Saya ingin sedikit pendapat dari Bu Nopi. Kenapa bisa berpandangan seperti itu? Nah, terima kasih sebelumnya menurut pendapat saya, kenapa disiplin adalah sikap yang sesuai dengan aturan dan norma. Nah, melihat dari keseharian kita bisa melihat siswa itu disiplin jika siswa itu melakukan apa yang menjadi aturan yang berlaku. Misalnya, contoh siswa itu pada hari Senin menggunakan pakaian merah putih secara lengkap. Kita mengatakan siswa itu disiplin karena siswa itu sudah melakukan apa yang menjadi aturan dan norma yang berlaku, dan itu bisa dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan. Bahkan tanpa kita kasih tahu pun, kalau hari Kamis kita nggak usah lagi kasih tahu siswanya bahwa besok anak-anak pakai pakaian adat, tapi siswa sudah bisa sendiri. Nah, itu menurut saya kenapa disiplin itu adalah mengikuti aturan dan norma yang berlaku. Baiklah, terima kasih Bu Nopi, sangat luar biasa. Jadi pemahaman disiplin dari Bu Nopi itu adalah sikap yang sesuai dengan aturan, jadi sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Jadi ada faktor eksternal ya, jadi belum ada terlihat internalnya. Mungkin nanti kita lihat yang berasal dari dalam dari satu. Perasaan yang patuh dan taat. Oke. Yang ini, disiplin merupakan perilaku sadar dalam melaksanakan sesuatu secara konsisten. Nah, siapa yang punya itu? Baiklah Pak Dewo, yang ingin mendengar pendapat dari Pak Dewo. Baik, terima kasih. Menurut saya disiplin itu merupakan perilaku sadar dalam melaksanakan suatu secara konsisten. Nah, di sini saya berpandangan bahwa disiplin itu, mohon maaf, tidak hanya ada. Misalnya saya bilang ada juga penjahat yang disiplin,
konsisten yang melakukan latihan mencuri atau bagaimana itu melanggar aturan, tapi dia konsisten melakukan itu, disiplin, dan dia sadar untuk melakukannya. Nah, kemudian saya gambarkan juga gambarkan di siswa tadi. Contohnya seperti yang kita ngomong tadi, secara sadar mereka belajar di rumah tanpa disuruh dan secara konsisten betul, itu juga dinamakan disiplin. Mereka disiplin dalam melaksanakan tugasnya belajar di rumah. Itu disiplin menurut saya. Terima kasih Pak Dewo, sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Dewo dan Rofi. Jadi satunya faktor internal, lagi satunya ada eksternal ya. Nah, jadi dari kedua pernyataan itu sudah sangat luar biasa tentang disiplin yang dipahami oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, pada intinya disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang kita kenal dengan disiplina, yang artinya adalah belajar. Namun dalam keseharian kita orang Timur, kita orang Indonesia, kita lebih sering mengartikan disiplin itu sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya seperti ditampilkan tadi oleh Bu Rofi, bahwa disiplin itu kita patuh terhadap aturan, kita patuh terhadap norma-norma. Nah, makna dari disiplin itu secara umum itu adalah merupakan sebuah belajar. Jadi kita belajar dari dalam diri. Jadi yang terpenting itu adalah motivasi internal yang datang. Jadi disiplin itu tentang kesadaran, tentang tentang bagaimana kita menggali potensi kita menuju sebuah tujuan apa yang akan kita dapatkan untuk dihargai. Seperti itu. Nah, disiplin ini sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini sering kita dengar. Biasanya kita dengar kalau siswa itu bertanggung jawab, baik, seperti itu. Di mana nilai-nilai kebajikan ini merupakan sebuah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ada nilai-nilai tersebut bersifat universal. Jadi di negara manapun, di lintas bahasa apapun, nilai-nilai itu ada. Contoh, nilai-nilai itu kejujuran. Di semua bangsa, di semua bahasa, kita mengenal kata kejujuran seperti itu. Itu adalah merupakan nilai-nilai universal. Nah, di sini saya mengutip dari beberapa literasi daripada sumber, yaitu dari pengertian teori kontrol dari William Glasser. Jadi ada setiap perilaku perbuatan itu memiliki tujuan. Jadi di sini kaitannya sangat erat dengan nilai-nilai kebajikan universal tersebut. Dan sedangkan di Indonesia, nilai-nilai kebajikan yang sedang kita sedang guru dan pendidik itu ingin capai atau tuju, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada mandiri, tiga ada pengenalan kritis, ada berkepentingan global, bergotong royong, dan yang terakhir kreatif. Jadi inilah nilai-nilai kebajikan universal yang sejalan dengan disiplin yang akan kita lakukan di sekolah dalam memberikan pendidikan kepada siswa. Nah, yang kedua, tadi sudah kita lewati bersama materi pertama. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran yang kedua, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Jadi kembali lagi, teori motivasi perilaku manusia itu, jadi Bapak Ibu, biasanya kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita mengikuti atau patuh, itu yang pertama. Tapi hal tersebut masih motivasi eksternal. Jadi terkadang Bapak Ibu guru juga sebagai guru juga kalau tidak diberikan ketidaknyamanan atau hukuman, terkadang kita juga sulit untuk bergerak seperti itu, apalagi siswa. Jadi itu kan masih motivasi eksternal.
Terus ada lagi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Terkadang orang itu tergerak untuk mendapatkan imbalan. Biasanya kita takut, apa yang saya dapatkan kalau saya melakukan hal tersebut, seperti itu. Tapi itu masih tergolong motivasi eksternal. Terus untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini baru datangnya dari diri. Itu namanya motivasi internal. Ini yang akan kita harapkan. Ini adalah tujuan dari disiplin positif. Jadi itu terpenting adalah internal. Jadi motivasi diri, gitu. Tanpa disuruh, dia sudah mempunyai motivasi internal, dia akan bergerak, gitu ya. Jadi tidak perlu kita memberikan rasa takut lagi, tidak perlu kita memberikan penghargaan, tetapi dengan motivasi internal dia pasti akan jalan, gitu. Itu namanya tujuan dari disiplin positif kita. Nah, lanjut. Menurut Ki Hajar Dewantara, jadi saya kutip sedikit. Ini terkait dengan jiwa, terkait dengan anak-anak, terkait dengan diri kita. Sesungguhnya kita itu harus merdeka. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak, memberikan penghargaan untuk mencapai tujuan kita. Tetapi kita harus sadari bahwa Ki Hajar Dewantara itu memberikan kita konsep pemahaman tentang merdeka, yang artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, memerintah diri sendiri inilah yang kita harapkan sekarang, gitu. Kalau diri sendiri kita nggak bisa perintah kan sulit ya. Nanti nggak sinkron kaki sama tangannya, gitu ya. Ini jalan. Tapi kan karena kita belajar memerintah diri, yang kita harus juga itu yang harus kita terapkan juga kepada siswa, gitu, kepada murid, agar mereka bisa memerintah dirinya sendiri. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Kira-kira Bapak Ibu, sekarang kan kita sudah hampir tidak memberikan peringkat atau ranking kepada siswa, karena penghargaan itu pun bisa menghukum. Jadi terkadang juga kita saja sebagai seorang individu, sebagai orang manusia, kalau kita tidak dapat penghargaan, kita merasa dihukum. Ya dia mah, dia harus lah, gitu. Terkadang masih ada kata-kata seperti itu. Tapi kalau mereka nggak sadar kan, karena kompetensi setiap orang itu berbeda-beda. Jadi caranya untuk memberikan apresiasi itu tidak hanya selalu untuk memberikan penghargaan, gitu. Jadi bahwa kita harus pahami sebagai seorang pendidik, kita sebagai pendidik, penghargaan itu berlaku sama untuk semua murid, gitu ya. Jadi dalam arti kita membujuk seseorang melakukan sesuatu itu memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dari dorongan internal, dan akan ada faktor ketergantungan berapa dampak dan pemberian penghargaan. Nah, jadi kalau kita terus memberikan penghargaan, itu tidak akan ada motivasi internalnya. Yang kita harapkan adalah motivasi internal seperti tadi. Jadi penghargaan itu sifatnya jangka pendek, ada juga yang jangka panjang. Terkadang juga penghargaan itu menghukum, terus penghargaan itu mengurangi ketepatan, dan yang berikutnya penghargaan itu tidak efektif. Dan yang terakhir, ini yang paling sering, penghargaan merusak hubungan. Karena saya pernah memberikan penghargaan kepada siswa, memberikan hadiah, ternyata temannya itu malah murung. Oh, kok saya nggak dapat ya, gitu. Jadi merusak hubungan, matakon sesing, gitu. Dia nggak mau bertanya, gitu. Karena dia nggak mau menyapa temannya yang dapat hadiah. Terkadang mau bilang selamat ya, tetapi dengan wajah yang dia sedikit kecewa seperti itu. Dan ini yang kita berusaha untuk pahami sekarang. Dan dihukum oleh penghargaan. Mungkin dari Bapak Ibu pernah merasakan dihukum oleh penghargaan, karena ini dapat menurunkan kualitas. Contoh gini, yo bang hadiah, ragu udah yo nih bang hadiah, ragu singgung gitu. Saya nggak ada mau ikut gitu.
itu kan menuruni kualitas. Juga penghargaan mematikan kreativitas. Nah, itu salah satu yang kita tidak inginkan. Dan juga penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kecewa ya. Jadi motivasi intrinsik kalau sudah kecewa akan menurunkan motivasi dalam diri. Karena lebih besar ada motivasi dari luar gitu, yang ekstrinsik. Nah, bentuk program atau kebajikan atau apresiasi dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kita berikan pengakuan secara khusus. Jadi kita berikan mereka pengakuan secara khusus. Bisa kita lakukan dengan cara jangan langsung lah gitu ya, jangan langsung terhadap siswanya, jangan langsung di muka umum. Kalau mau berikan penghargaan secara khusus itu, wah kamu sudah besar sekarang dan kamu sudah mahir dalam membaca, itu kan itu sebuah penghargaan. Terus beri pengakuan secara pribadi, itu akan mengurangi tadi merusak hubungan, gitu ya. Secara pribadi bisa, secara konseling kita berikan penghargaan. Terus beri pengakuan kepada semua murid dari bergantian. Walaupun dia belum bisa baca, wah kamu sudah pintar, sudah bisa, kamu hebat, kamu anak yang hebat, kamu sangat disiplin, tepat waktu, nah, seperti itu. Itu kata-kata bijak yang bisa Bapak Ibu lakukan, bisa Bapak Ibu terapkan untuk memberikan pengakuan kepada semua murid. Terus beri pengakuan secara konsisten. Jadi ini harus konsisten. Jadi baru dia sekarang bagus, terus sekarang aja dikasih, tetapi itu harus konsisten. Setiap dia berbuat kesalahan juga kita berikan pengakuan yang bagaimana. Nah, nanti kita akan pelajari di restitusi. Terus fokus pada progres. Itu progres ya, salah ketik. Jadi kita fokus apakah ada peningkatan progres motivasi internal apa tidak. Itu salah satu bentuk program kebajikan atau apresiasi. Saya sampai saat ini pun masih senang mendapatkan apresiasi karena itu merupakan sebuah motivasi eksternal. Tetapi saya selalu menjangkau karena motivasi itu harus selalu motivasi internal, eksternal itu harus selalu 50% dari motivasi diri saya. Seperti itu contohnya. Nah, ini beberapa contoh pengakuan apresiasi kebajikan, Bapak Ibu. Pembuka seperti itu. Kemarin saya perhatikan. Nah, terus nilai kebajikan, rasa empatimu besar sekali. Nah, situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ini pengakuan-pengakuan yang bisa kita berikan kepada siswa kita ketika mereka melakukan sebuah hal positif, atau juga nantinya bisa negatif, kita bisa memberikan pengakuan-pengakuan seperti ini. Saya menghargai, menghargai apa? Kepeduliannya. Terus pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, jadi itu diapresiasi. Ini juga contoh-contohnya. Nah, sekarang saya ingin bertanya. Yang pertama, ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kalau ini ada guru PJOK ya? Konsekuensi. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ada Bapak Ibu guru PJOK? Ini konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi? Hukuman. Oke, kita lihat.
Ya, jadi bisa kita pahami nggak apa perbedaan antara konsekuensi dan hukuman? Ada yang tahu apa perbedaan antara konsekuensi dan hukuman? Ada yang tahu perbedaannya? Ya, Ibu Novi. Menurut saya perbedaan adalah hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu lebih bersifat hal-hal yang tidak berkaitan dengan kesalahan apa yang dilakukan oleh siswa. Tapi kalau konsekuensi itu hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi kesalahan dari siswa. Jadi berdasarkan konten yang dilakukan ya, jadi aksi yang dilakukan. Kalau konsekuensi, kalau hukuman, ngomong dia bukan salah ya, dia ada masalah berkelahi, tapi konsekuensi hukumannya bersih-bersih. Terus kalau konsekuensi itu, kalau dia ngulungin gelas, konsekuensinya dia bersihin gelas. Oke. Jadi itu satu. Ada lagi? Kalau tidak, Pak Dewo ada ya? Apa Pak Dewo? Nah, kalau konsekuensi lebih mengarah ke kesepakatan. Ya, kesepakatan. Terus? Kalau hukuman, Ya, jadi sudah mendekati Pak Dewo. Jadi benar Pak Dewo. Apapun juga yang disampaikan sama Pak Novi juga benar. Jadi konsekuensi dan kesepakatan itu, kalau konsekuensi itu kan sebab dari konsekuen dari kesepakatan telah kita buat. Jadi kita buat kesepakatan kelas, konsekuensinya seperti apa? Itu kesepakatan kelas. Nah, terus kalau hukuman itu sifatnya refleks. Jadi kondisional. Sekarang dia gini emosi, lari di lapangan gitu, ada pusat gitu. Nah itu hukuman. Tanpa ada kesepakatan gitu. Jadi perbedaannya. Jadi hukuman itu pasti menyakitkan. Jadi konsekuensi itu harus terjadi. Kalau dia menjatuhkan gelas, ya harus dibersihkan. Kalau hukuman itu, ya pasti sudah menyakitkan. Jatuh gelas, sudah dibersihkan, setelah itu lari di lapangan, itu hukuman. Ini perbedaannya Bapak Ibu ya. Jadi hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Itu konsekuensi. Terus kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan. Kalau konsekuensi, kalau hukuman itu dipaksa mereka, sedangkan konsekuensi itu ada stimulus, ada respon. Kalau kamu seperti ini, akibatnya seperti ini. Itu stimulus respon atau tanggapan ya. Terus ada juga mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu hukuman. Sedangkan konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk juga itu hukuman. Tapi kalau di konsekuensi, konsep diri yang baik. Nah dan seterusnya, seperti itu bisa dibaca. Ini disadur dari restitution yang disusun oleh Diana Wilson dalam bukunya The 5 Position of Control. Jadi lanjut, tadi kan kita bicara tentang hukuman dan konsekuensi. Nah kita akan pahami sekarang ada yang lebih baik bisa kita terapkan, yaitu restitusi. Tapi sebelumnya sudah ada pernah mendengar arti dari kata restitusi? Dan lagi sekali kita akan coba mencari tahu Bapak Ibu pengetahuannya tentang restitusi. Kalau hukuman kan sering kita bahkan sering memberikan hukuman. Konsekuensi juga, kita sering mengajak siswa untuk berkonsekuensi. Nah sekarang restitusi. Apa itu restitusi? Bisa di-scan dan diketik di sticky note. Sudah ya Pak Bu ya, saya coba cari 2 aja, nanti yang sudah
biar bisa langsung. Di slide yang kedua ya. Ya, slide yang kedua. Jadi ada yang menaruh di slide pertama. Nih, disiplin, bukan ya? Nih, slide kedua. Apakah itu restitusi? Ya, bisa diskusi, nanti diskusi dengan temannya, yang nulis satu orang, nanti yang ngomong, mungkin temannya yang nggak nulis, gitu ya. Bisa, biar lebih mempersingkat, biar lebih efektif. Oke, ini sensor. Sudah ada satu orang, dua orang. Kesempatan untuk memperbaiki diri dari kesalahan yang telah mereka lakukan. Proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan. Baiklah, sudah ada dua orang. Saya minta kepada yang menulis pertama. Siapa ya? Kesempatan untuk memperbaiki diri dari kesalahan yang telah mereka lakukan. Bapak Ibu yang menulis, Bu Nopi ya? Ya, mungkin Bu Jero bisa. Ayo, bisa bukan ada. Jadi gimana maksudnya memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan? Sedikit boleh. Terima kasih atas waktunya. Menurut saya itu apa itu restitusi? Kenapa disebut sebuah proses menciptakan kondisi kondisi di mana anak itu diajak untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi anak itu waktu saya dapat di SD 2, ketika membuat kesalahan, anak itu dipanggil. Katanya yang pertama distabilkan identitasnya, kemudian validasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan. Itu katanya. Terima kasih, bukan memang seperti itu, bukan katanya lagi ya, tapi sangat luar biasa. Terus proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan itu sama ya tadi. Jadi proses memperbaiki diri, tapi kita yang bantu gitu. Jadi bisa saya lanjutkan ya. Jadi karena udah sama. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Tepat sekali. Jadi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Nah intinya kita membantu mereka agar mereka itu bisa kembali ke kelompoknya. Seperti itu. Kelompoknya itu di mana? Jadi awalnya dia salah, ketika siswa itu salah, kan pasti dia dicap. Nah untuk menghilangi label itu kita akan bantu mereka kembali ke yang dimana mereka untuk bisa memperbaiki kualitas dirinya. Seperti itu. Nah restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif. Artinya proses yang dilakukan secara bersama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka. Kolaboratif antara guru dan murid, murid dengan murid, murid dengan orang tua, guru dan orang tua, seperti itu. Nah, pada akhirnya kita akan membantu mereka untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan mereka itu seperti apa, seperti itu. Itu yang terakhir. Kita akan bisa membantu mereka untuk membantu mereka menyadari tentang dirinya seperti tadi, mengontrol dirinya. Jadi keterkaitan dari semua. Nah, Bapak Ibu, jadi tadi kan kita sudah lihat hukuman dengan konsekuensi. Nah, sekarang restitusi. Jadi ini perbedaannya. Jadi kalau hukuman itu membangun identitas gagal, oh dicap gagal ini bang hukuman gitu. Sampai sekarang pun kalau kita hukum murid, teman-temannya pasti melihat, wah gagal ya gitu. Jadi dia udah salah gitu, dicap salah. Itu membangun identitas gagal. Pada dirinya pun akan melekat seperti itu. Tetapi dengan memberikan konsekuensi atau lebih kalau kita bisa memberikan restitusi,
wah itu identitas sukses. Jadi itu disiplin yang kita harapkan. Karena restitusi itu akan memberikan mereka pilihan gitu ya. Restitusi ini memberikan jangka waktu yang lama, jangka waktu yang panjang. Dia sebagai korban, dia akan mendapatkan ganti gitu. Jadi tidak ada yang dikorbankan gitu. Dan seterusnya Bapak Ibu bisa baca sampai nantinya anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Itu tujuan terakhir. Jadi dia bisa menghormati dirinya, nanti dia juga akan menghormati orang lain. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi. Jadi restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan seperti hukuman atau seperti konsekuensi yang telah tadi kita pahami. Jadi ini untuk dia belajar dari kesalahan. Kalau dia salah dalam sering kita lihat siswa itu datang terlambat, nah kita jangan memberikan hukuman kalau bisa dan konsekuensi, tetapi kita ajak dia untuk berdiskusi, berikan restitusi, bagaimana sih caranya mereka untuk belajar dari kesalahan itu, seperti itu. Jadi yang kedua, masukkan tinjauan yang dicari. Yang ketiga, memperbaiki hubungan. Jadi ini 9 ciri-cirinya. Jadi kan pengangkat itu juga merusak hubungan, tetapi di restitusi kita selalu berusaha untuk memperbaiki hubungan. Terus yang keempat, ada restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi lebih melihat ke dalam diri sendiri, dalam dirinya mereka. Terus restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kalau kita dihukuman dengan konsekuensi tindakan, jadi dia salah seperti ini, kasih tindakan seperti ini. Jadi restitusi kita ada pembentukan karakter. Nah, kalau di 8 restitusi fokus pada solusi. Ini yang saya garis bawahi, karena ketika orang itu buat salah, yang kita fokuskan adalah solusinya, bukan menambah masalahnya, seperti itu. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kayak mengobati ya, kita memperbaiki, membantu prosesnya biar lebih cepat sebagai guru. Terus yang ketiga, pembelajaran yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Ini sudah mungkin Bapak Ibu, ini nggak usah di scan ya, nggak usah di scan, kita langsung diskusi. Jadi mengapa tidak peraturan kelas? Kenapa tidak kesepakatan kelas? Kenapa keyakinan kelas? Nah, satu orang yang sudah buat keyakinan kelas, pasti SD 4, SD 2, SD 3 yang sudah hadir pada diseminasi pagi hari ini sudah membuat sebuah keyakinan kelas, karena sebelumnya sudah pernah belajar tentang budaya positif. Tapi alasannya kok keyakinan kelas, bukan kesepakatan gitu, bukan peraturan juga gitu. Mengapa? Kalau di jalan kita menggunakan jalan itu kan peraturan berlalu lintas. Terus kalau di zaman COVID memakai masker dan menaati peraturan 3M juga peraturan ya, tatib itu istilahnya. Terus kalau mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, itu juga aturan atau kesepakatan. Namun keyakinan ini bagaimana? Bagaimana yang membedakan antara sifat-sifat keyakinan dengan ciri-ciri keyakinan dengan peraturan atau kesepakatan? Baiklah Bapak Ibu, jadi peraturan kelas itu berada di posisi yang paling dalam ya, dari paling kecil lah porsinya seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu berada lebih luas. Nah, setelah keyakinan kelas, baru lingkungan positif. Kalau lingkungan sudah positif, barulah hadir yang namanya budaya positif. Karena budaya positif itu adalah ruang lingkup atau ruang yang lebih besar. Jadi peraturan kelas itu, kalau kita belum bisa menerapkan keyakinan, ya wajar kita menerapkan peraturan kelas yang sifatnya masih ada hukuman dan ada konsekuensi. Tapi kalau dalam keyakinan kelas itu sudah beda. Kita tidak lagi menerapkan hukuman dan konsekuensi, namun lebih ke restitusi seperti tadi. Nah, sekarang ada sebuah contoh.
Yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Sebelah kiri apa sebelah kanan? Sebelah kiri apa sebelah kanan? Satu orang. Sudah Bapak Ibu? Yang sebelah kiri apa sebelah kanan? Kalau keyakinan kelas yang mana? Kanan. Oke, apa alasannya? Mengapa? Mengapa sebelah kanan? Nah, kita kan bisa lihat dari kalimatnya, dari narasinya. Yang pertama, datang tepat waktu mengucapkan salam. Terus yang di sana, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, satu hal yang perlu dipahami dalam membuat keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas itu kita menggunakan kata-kata positif. Walaupun juga dalam kesepakatan juga menggunakan kata-kata positif yang sifatnya tidak mengandung konsekuensi, jadi seperti itu. Nah, dalam keyakinan kelas ini seperti tadi, jadi ada motivasi internalnya, jadi gitu, lebih ke dari siswanya, gitu ya. Jadi ada motivasi internalnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi, seperti itu. Ada motivasi internal yang datang, gitu. Jadi menggunakan kata-kata kebajikan atau kata-kata bijaksana, kebijaksanaan, seperti itu, kebajikan ya. Terus ada kami murid yang semangat belajar. Itu semua motivasinya datang dari dalam diri. Jadi tidak bersifat perintah, gitu ya. Kalau kesepakatan masih perintah, menjaga kebersihan sekolah, gitu, masih perintah. Jadi belum datangnya dari dalam diri. Kami akan selalu menjaga, ya bisa disusun kata-kata yang lebih motivasi internal, gitu. Nah ini kita bisa menyusunnya ke dalam kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Nah kalau saya sudah buat di kelas, jadi kata-kata kebajikan yang saya pilih umpamanya hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah seperti itu bisa kita tulis untuk membuat kesepakatan. Namun keyakinan, keyakinan ini guru hanya sebagai membuat kesimpulan, membantu siswa untuk menyimpulkan dan memfilter. Jadi yang tetap yang mengusulkan, yang meyakini adalah dari siswa. Jadi seperti itu. Bisa dengan menggunakan bantuan label T dan Y. Jadi seperti ini. Apakah hormat itu sudah terdengar? Kalau sudah terdengar, apakah sudah terlihat? Kalau sudah terlihat, nanti berperilakunya seperti apa, seperti itu tabel Y ya. Sama juga dengan bekerja. Contohnya terdengar, kita lihat siswa hormat ya. Oh Pak, si gini tuh pihak lain loh Pak, sekolah lain gitu, ada orang tua, oh hormatan buat muridnya ya. Setiap dia orang lain tuh dia nyapa gitu, kasih observasi itu, nanti kan sudah terdengar gitu. Nah terlihat, kita lihat langsung. Ketika kita berperilaku, ketika berhadapan dengan gurunya, seperti itu. Jadi itu salah satu penilaian yang bisa kita lakukan ketika dalam memberikan penilaian keyakinan kelas. Lanjut ya. Nah ini contohnya yang tadi saya sampaikan. Hormat Muhammad. Saat bicara, yuk saya bantu kita bisa selesaikan ini bersama. Ya seperti itu. Ini tabel Y ya. Bisa dibaca. Jadi terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Jadi memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya.
Mohon maaf, izin ya, saya pegang, saya pindahkan kursinya Bu. Nah itu kan termasuk dari apa namanya, dia sudah menerapkan keyakinan-keyakinan yang kita sepakat, yang mereka buat dalam diri. Itu salah satu contohnya. Dalam berperilaku, dia sering tersenyum dengan ramah seperti itu, menyapa seperti itu, memberikan salam, menghormat. Nah itu sudah berperilaku. Bisa dilanjutkan ya. Nah, sekarang ada peraturan, ada keyakinan. Jadi kalau selalu kembalikan buku tepat waktu ke tempatnya, ini menanamkan nilai-nilai kebajikan yang seperti apa? Kalau tadi kan yakin melihat orang lain itu memberikan salam, itu kan termasuk menghormati. Nah kalau sekarang mengembalikan buku ke tempatnya, nilai-nilai kebajikan apa yang telah ditanamkan gitu. Yang biar nanti bisa kita susun kesepakatan kelas, keyakinan kelasnya gitu. Kalau mengembalikan, bertanggung jawab, oke, bersatu. Terus dilarang mengganggu orang lain. Nah, awalnya kesepakatan seperti itu. Apa ya? Saling menghormati, atau disiplin. Bisa coba nanti kita lihat. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Atau Bu, saling mengasihi bisa. Dilarang menggunakan narkoba. Termasuk apa ya? Menjaga diri. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, kalau ini yang penting ini, bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Nah, terus juga ada jangan berlari di kelas atau koridor. Mari kita lihat. Jadi yang pertama itu tanggung jawab. Yang kedua menghormati orang lain ya. Kesehatan juga kata-kata bijaknya yang bisa kita nanti gunakan untuk keyakinan kelas gitu. Coba menghormati orang lain atau bersabar, jadi bergiliran masuk gitu. Oke sudah ya, kita lanjut yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita ini yang mempengaruhi seseorang itu terkadang berbuat kesalahan. Seperti kata Dewo tadi, disiplin malingnya gitu ya. Dia berbuat maling itu pasti ada tujuannya gitu. Karena ini dasarnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas gitu ya. Saya juga punya kebutuhan dasar ya. Bapak Ibu juga punya. Salah satunya yang ini. Pertama yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Semua orang memiliki kebutuhan itu. Terus ada juga penguasaan. Saya ingin berkuasa. Karena kita lihat siswa, dia nggak terima, dia dominan di kelas. Dan itulah kebutuhan dia akan kekuasaan, penguasaan diri. Ya, ada kebebasan. Siswa itu nggak suka diatur, disuruh gambar, jangan lewat garis, disuruh gambar, tapi malah dia ini. Berarti dia ingin kebebasan, gitu ya. Kita pun juga punya kebutuhan yang sama seperti mereka. Dan yang terakhir kesenangan. Takonan muridnya, adik kamu lain, tidak. Jadi mendewa. Dan kebutuhan dia kok warna lain, gitu. Kita kebutuhan dasarnya mereka. Dan yang terakhir adalah bertahan hidup. Ini mencakup semua. Jadi bertahan hidup yang terakhir. Makanya ditaruh di tengah-tengah. Ini sepertinya ini Bapak Ibu sadari betul dan sering kita rasakan seperti itu. Nah, jadi yang kelima yaitu 5 posisi kontrol. Saya ingin bertanya nanti, Bapak Ibu berada di posisi mana seperti itu? Apakah Bapak Ibu seorang guru penghukum? Apakah seorang pembuat rasa bersalah? Atau teman? Atau pemantau? Atau manajer? Nah, kalau manajer ini
Kalau di perusahaan itu udah besar sekali gajinya. Kalau penghukum, nah, pernah nggak kita menjadi guru yang penghukum? Saya juga sebelum mempelajari ini sering. Ya, tetapi setelah kita belajar, kita akan berusaha menjadi manajer, ya, berusaha menjadi manajer dan pemantau. Kalau penghukum itu selalu dengan mengerti kan, Bapak Ibu, mau nunjuk-nunjuk, wih, murid nih, gitu ya. Jadi udah dengan wajah yang garang, gitu, dengan wajah yang kurang bersahabat. Kalau membuat rasa bersalah, nah ini nusuk ke dalam bahasanya, ya merasuk, bahasanya terngiang-ngiang gitu ya. Terkadang juga itu menyakiti psikis kita, menyakiti mental. Itu jangka panjang penyembuhannya juga. Masih diingat terus sama murid. Dia guru di depan, jadi sampai seperti itu. Makanya guru itu sering dikasih julukan sama siswa. Saya aja waktu ini karya wisata 2 hari yang lalu dilihat ada siswa kita itu lihat guru wajahnya mirip sama Pak Jokowi. Pak Jokowi, udah Pak Jokowi gitu. Guru mana dia nggak kenal ya. Jadi itu akan melekat. Nah sebagai teman ini lebih ke humor. Jadi gurunya datang terlambat, siswanya datang terlambat. Pasti kemarin enggak kata naik gitu. Nah seperti itu. Jadi kita berusaha menjadi teman yang baik untuk mereka, tetapi dengan memberikan juga kontrol kepada bagaimana berusaha mengontrol juga seperti itu. Sering juga ketemu ketika dia berbuat salah. Kenapa kamu lari? Pasti kamu calon atletik ya, calon atlet ya gitu. Itu salah satu juga kata-kata humor yang bisa kita berikan kepada siswa. Ketika dia lari-lari di kelas, dia calon atletik nih, dia calon atlet nih, gitu. Dia lari-lari di kelas gitu. Humor atau gitu. Itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, udah menggunakan konsekuensi gitu. Jadi kita bertanya, kalau kamu lari-lari di kelas, kamu kan udah tahu apa keyakinan, kesepakatan kita kalau lari. Jadi mengganggu teman, itu udah sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer, nah ini harus lantang bahasanya. Jadi harus kita halus gitu ya. Nah mengajukan pertanyaan. Jadi sebagai manajer ini nanti akan kaitannya erat dengan restitusi yang telah kita bahas tadi. Jadi lanjut ya. Jadi 5 posisi kontrol ini pertanyaan-pertanyaan yang sering kita berikan kepada siswa seperti saya kecewa sekali dengan kamu, gitu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini kata-kata yang bisa Bapak Ibu guru lihat sesuai dengan posisi kita. Jadi kalau sebagai manajer nanti bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi solusi dia tanyakan gitu. Itu posisi yang kira-kira yang bisa kita harapkan sebagai diri kita sebagai seorang guru. Tapi saya mau tanya, Bapak Ibu guru sekarang berada di posisi yang mana? Kurang lebih ya, boleh pilih 2 gitu ya. Saya berikan 2 pilihan. Yang penghukum, boleh angkat tangan. Pernah berada di posisi penghukum? Pernah ya. Terus di posisi pembuat orang merasa bersalah? Pernah juga. Kalau sebagai teman? Oke, udah bagus. Sebagai teman ini ya bisa memberikan konseling. Terus pemantau? Pernah. Kalau sudah menjadi manajer, sebagai manajer sudah pernah? Akan diusahakan dan harus segera ya. Jadi ini pergerakannya. Jadi bergerak antara kalau peraturan itu di pemantau ininya konsekuensi dan hadiah. Kalau di di manajer itu udah menggunakan nilai-nilai keyakinan, apa yang kita sepakati, apa yang kamu sudah yakini gitu. Jadi solusinya untuk memperbaiki seperti itu. Ya. Kalau kata-katanya di
pemantau masih gini, kalau kamu tidak melakukan ini, saya akan seperti ini, ada konsekuensi masih. Sedangkan di ini tidak ya. Nah ini yang terakhir, keenam, yaitu segitiga restitusi. Saya tidak akan menyampaikan unsur-unsurnya lagi karena Bapak Ibu sudah. Jadi Bu Made seperti ini sudah paham betul unsur-unsur atau langkah dari segitiga restitusi. Jadi langkah yang pertama itu tentunya menstabilkan identitas terlebih dahulu. Stabilkan dulu muridnya dengan kata-kata kita. Terus habis itu ada validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu, gitu ya. Jadi berikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan dengan keyakinan kelas apa yang telah dia sepakati seperti itu. Nah, ini adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, seperti tadi, ini kata-kata yang bisa kita gunakan. Menstabilkan identitas ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya, jadi buat salah ya langsung murid mau ya berbalik gitu, langsung yuk gini, nambah emosinya gitu ya. Kita stabilkan dulu emosinya. Karena di dalam otak manusia itu ada otak mamalia, ada otak reptil gitu ya. Ketika kita berpikir refleks gitu, yang berpikir itu otak reptil, otak mamalianya ada reptilnya, otak manusianya belum. Karena otak manusianya itu terakhir. Ketika sudah tenang, baru bisa menggunakan otak manusianya. Itu ada di di teori yang menyampaikan seperti itu. Jadi di dalam otak manusia itu memang tersusun otak yang sama dengan reptil, mamalia, Spencer, dan yang terakhir yang membedakan yaitu luhur, yaitu otak manusia. Makanya singkat ini sang kawan ini karena luhur di sana lah otak manusia seperti itu. Nah, kalau sekalian mendapati murid yang melakukan kesalahan, bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan, memberikan kata-kata seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Seperti itu, distabilkan dulu. Habis distabilkan, baru divalidasi kebutuhannya terhadap kesalahannya itu. Jadi divalidasi. Jadi membantu murid itu untuk mengenali apa sih kebutuhan dasar yang dia inginkan. Tadi ya uyak dipale, berarti dia ingin kebutuhan dasarnya tadi ya. Oh dia ingin pengkipalnya ngajak dia bercanda, berarti ingin diterima dia, gitu. Kita pahami dulu kebutuhan dasarnya, gitu. Berarti muridnya ingin diterima dia sebagai seorang teman, gitu. Makanya ajak uyak dipalai, bahwa sebenarnya seperti itu. Jadi terkadang manusia itu berbuat gitu tuh untuk memenuhi kebutuhannya. Kita pun terkadang membuat kesalahan karena untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Kita ingin bebas, kita ingin diterima, kita ingin mendapatkan kasih sayang, gitu ya. Kita ingin mendapatkan kesenangan, atau juga kita untuk bertahan hidup. Itu kebutuhan dasarnya. Nah, salah satu kata-kata yang bisa kita sampaikan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Gitu. Jadi kita validasi apa sih kebutuhannya mereka. Nah, yang terakhir itu ada menanyakan keyakinan. Jadi dia sudah tahu dengan kesalahannya, sudah stabil, dia sudah mengetahui bahwa apa kebutuhannya. Terakhir kita hubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang sudah kita yakini, yang sudah mendasari manusia untuk berinteraksi. Jadi kita tanyakan kepada murid apa nilai yang kita percaya di kelas dan sekolah kita. Jadi oh ini Pak saling menghormati gitu ya. Setelah itu dan kita juga bisa menanyakan kamu ingin jadi anak seperti apa? Saya cuma ingin jadi anak yang ingin bermain bersama teman Pak, gitu. Supaya semuanya spesial diajak, gitu. Nah, contohnya seperti itu. Tapi kan di lapangan mungkin ada perbedaan-perbedaan, itu bisa dikondisikan. Tapi ini pedoman secara ini salah satu solusi yang bisa kita gunakan, gitu ya. Nah, selain itu
dari ketiga restitusi, dari 3 cara, ada dari tiga langkah restitusi itu, kita bisa melakukan intervensi selama 30 detik. Nah, intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan sekolah dengan cukup singkat dan dengan norma, dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Jadi Bapak Ibu bisa lihat pertanyaan-pertanyaan ini yang bisa membantu kita dalam dalam mengintervensi siswa itu selama 30 detik. Jadi jangan langsung kita memberikan hukuman. Kita bisa menggunakan seperti ini, pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Sudah Bapak Ibu, jadi sebagai refleksi dari kegiatan ini terakhir, Bapak Ibu bisa men-scan lagi sekali. Jadi refleksi ini silakan jawab sesuai dengan apa yang telah Bapak Ibu dapatkan di hari ini. Hal-hal baru apa saja yang mengubah paradigma Bapak dan Ibu yang saya dapatkan dari semua ini. Terus perasaan yang muncul selama mengikuti kegiatan ini dan mengenai disiplin dan motivasi intrinsik itu seperti apa. Terus peran among seperti apakah. Nah, Bapak Ibu kan sebagai among, jadi pura ada pengamong, kan kita ngamong kan masih gitu berperan. Nah, sekarang di sekolah kita kan among. Apa yang akan Pak Guru lakukan jika selama ini untuk mengikuti modul ini yang saya berikan tadi pemaparan? Terus saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Nah, Bapak Guru ingin menjadi penghukum atau ingin menjadi seorang teman atau bahkan yang lebih baik, ada yang sudah bisa, saya ingin menjadi manajer, boleh. Nah, seperti itu. Silahkan Bapak Ibu scan. Kalau sudah, Pak Dewo mungkin ya sampaikan satu refleksi dari pembelajaran hari ini. Baik, terima kasih kesempatannya dari Bapak Arya. Izinkan dia menyampaikan beberapa refleksi dari kegiatan hari ini yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, adapun hal baru yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan hari ini adalah posisi kita atau peran kita sebagai guru dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di sekolah, terutama itu tentang siswa. Kemudian perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik, tentunya motivasi saya secara internal itu tentunya sangat tergugah dan sudah mulai berpikir di otak saya bagaimana cara saya untuk menerapkan hal tersebut. Mudah-mudahan bisa menerapkannya di sekolah dan juga mengimbaskan atau menularkan ke teman-teman yang ada di sekolah. Kemudian peran among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini sudah terjawab tadi, tapi nantinya saya pengennya seperti tujuan dari adanya diseminasi ini, kita diharapkan sebagai berperan sebagai manajer. Tentunya saya berusaha nanti akan memposisikan diri sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah. Ya, itu saja refleksi yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih atas ilmunya Pak Arya. Semoga kita semua bisa menerapkannya dan saling berbagi juga di sekolahnya masing-masing. Sekali lagi terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini sampai siang hari ini. Terima kasih lagi sekali karena tadi saya awali dengan pengajian umat. Sebelum saya akhiri dengan proposandi, apabila saya ada kesalahan kata dalam penyampaian atau pemaparan materi terkait dengan budaya positif, mohon dimaafkan.
Nah, semoga kita bisa bertemu di kesempatan-kesempatan yang lain untuk berbagi tentang materi-materi yang dibutuhkan oleh guru dalam menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Sekian dari saya tutup dengan Namo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak Wayan sudah menjelaskan secara panjang lebar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebagai akhir kata, yang mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih atas kegiatannya selama dari pagi sampai siang ini. Hanya sekian dari dia. Semoga ini bermanfaat. Yang aturkan para pesan. Om Santi.